Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu jemaah pengajian Selasa pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentu kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita ditakdir lagi untuk bisa hadir untuk mengkaji Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Yang pada pagi hari ini satu penggalan kisah Nabi tentang singgahnya Rasulullah SAW di Kuba sebelum beliau masuk ke Madinatul Nabi atau Madinatul Munawwarah. Jadi hijrah itu sebetulnya fase di dalam kehidupan manusia. Bahkan di dalam Al-Quran itu orang yang ingin mengharapkan rahmatnya Allah itu harus melalui fase-fase. Di antara fase hidupnya itu adalah hijrah. Jadi hijrah itu bagian dari fase kehidupan kita, termasuk Nabi itu juga melakukan satu proses yang namanya hijrah. Di Quran itu dijelaskan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Siapa mereka? Innalladzina amanu, satu orang yang berproses dengan iman. Jadi proses awal ini harus iman. Harus ada dasar keyakinan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pondasi. Setelah iman terus apa? Hajaru, berhijrah. Hijrah itu artinya kita meninggalkan proses-proses yang tidak baik menuju kepada kebaikan. Dari mulai kita ini mungkin gak kenal Allah, berproses menjadi kenal Allah. Yang asalnya tidak kenal dengan Rasulullah, kemudian belajar supaya kenal dengan Rasulullah. Yang asalnya tidak kenal Quran, tidak bisa baca Quran, berproses supaya bisa baca Al-Quran. Itu namanya hijrah. Jadi hijrahnya kita ini sudah tidak lagi hijrah tempat. Karena kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'da. Tidak ada hijrah tempat lagi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Makanya hijrah untuk kita ini dimaknai tadi, meninggalkan sesuatu yang darinya tidak baik menjadi baik, yang darinya jauh dari Allah menuju kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang disifati sebagai mengharapkan rahmat Allah. Kemudian wajahadu, ada kesungguhan. Satu iman, kedua apa? Hijrah. Kemudian yang ketiga ini wajahadu, bersungguh-sungguh. Jadi hijrahnya ini ada niatan yang kuat. Seperti tadi, dari tidak baik kepada yang baik. Kalau nggak dijaga dengan himmah, cita-cita, niatan yang kuat, ini di tengah jalan ya banyak sekali kemudian macam-macamnya. Ada malasnya, ada ikut temannya, ada akhirnya apa? Meninggalkan nilai-nilai hijrah tadi. Maka harus ditutup dengan
wajah kesungguhan. Jadi iman, hijrah, sungguh-sungguh. Nah, itulah yang disifati oleh Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu yang hakikatnya mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara proses hidupnya Rasulullah ada fase yang namanya hijrah. Bahkan hijrahnya Rasulullah berkali-kali. Yang pertama ke Taif, yang kedua ke Habasyah, Ethiopia, yang ketiga baru ke Madinah. Nah, ke Madinah ini yang ketiga. Jadi proses hijrahnya Rasulullah SAW ini yang ketiga sebagai etape proses atau jalan hidupnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW ini berangkat hijrah ke Madinah, yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa ketika Nabi dalam keadaan terkepung di rumah beliau, kemudian bisa meloloskan diri, akhirnya apa? Berjalan muter, singgah dulu ke gua yang namanya Gua Sur. Gua Sur, kemudian berjalan lagi ketemu di rumahnya Umi Ma'bad. Kemarin sudah kita ceritakan bahwa di rumahnya Umi Ma'bad, beliau seorang yang miskin, tidak punya apa-apa, bahkan hewan peliharaannya saja sudah tidak ada yang bisa untuk diperah susunya, saking miskinnya. Dan karena kering kerontang, tidak ada apa-apa, kambing, kemudian ontanya, belas gak ada yang bisa dimanfaatkan susunya. Tapi ketika Rasulullah SAW singgah di rumahnya Umi Ma'bad, itu luar biasa. Keluarganya Umi Ma'bad dengan izin Rasulullah kepada beliau, wahai Umi Ma'bad, saya izin untuk memerah kambing. Maka dengan izin dari Umi Ma'bad, kambing yang asalnya kurus itu kemudian diperah oleh Rasulullah keluar. Bahkan setelah keluar itu, kambing ini menjadi gemuk. Kambing ini menjadi sehat gemuk. Bahkan disebutkan dalam pelajaran yang kemarin, itu mangkok-mangkok, gelas-gelas yang asalnya sudah tidak ada air minumnya, perahan Rasulullah SAW ini diisi sampai semua peralatannya Umi Ma'bad, mangkok-mangkoknya, gelas-gelasnya terisi penuh. Sampai ketika suaminya Umi Ma'bad ini pulang, ini jadi gumun. Jadi kaget, kok ini sudah tersedia semua, banyak susu, dari mana ini? Maka kemudian Umi Ma'bad ini cerita, tadi ada seorang yang kemudian mampir di rumah kita, tapi dengan berkahnya beliau mampir ini semuanya jadi tersedia. Bahkan kambingnya menjadi gemuk, ontanya menjadi gemuk. Nah, ini diantara mu'jizul munazzal, mukjizat yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penggalan kecil dari kisah hijrahnya Rasulullah. Kemudian sesampainya beliau di Kuba, Kuba itu pinggirannya Madinah. Kalau kita haji atau umroh biasanya singgah yang sekarang sudah ada masjidnya, namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba itu dari masjidnya Nabi kira-kira 5-6 kilometer. Jadi kalau jalan ya nggak terlalu jauh. Beberapa kali jalan dari Masjid Nabi ke Kuba itu juga kalau rame-rame nggak terasa. Bahkan sekarang itu jalannya itu sudah dibikin bagus.
Jalan menuju dari Kuba ke Masjid Nabi dan Masjid Nabi ke Kuba. Bahkan kanan kirinya itu pemerintah Arab Saudi sudah mulai pinter dibikinkan ruko-ruko. Jadi kalau ibu-ibu jalan-jalan sana senang mas. Karena apa? Karena sudah tidak lagi melewati padang. Kalau dulu saya masih melewati padang pasir, tapi kalau sekarang sudah dibikinkan jalan sehingga nyaman, enak. Kalaupun misalnya capek bisa mampir ngopi-ngopi dulu atau belanja dulu. Jadi nggak terasa kalau jalan meskipun itu sekitar 5-6 km. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Kuba, Kuba ini gerbang perbatasan masuk ke wilayah Madinah. Itu sudah disambut oleh banyak orang yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Sebagaimana pelajaran kemarin, itu kan didahului dari peristiwa-peristiwa orang Madinah yang datang ke Mekah untuk haji, kemudian berbaiat masuk Islam. Sehingga apa? Ketika Nabi ke Madinah itu komunitas Muslim sudah terbentuk. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke Madinah itu dielu-elukan, disambut dengan luar biasa, disambut dengan riang gembira. Bahkan bukan hanya kaum muslimin saja, tetapi yang menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir semua penduduk Madinah kala itu. Jadi memang luar biasa. Karena apa? Karena mereka itu menginginkan Rasulullah SAW tinggal di sana sekaligus memimpin mereka. Karena tahu sifat karakternya Rasulullah SAW yang begitu mulia, maka mereka menginginkan ada sosok pemimpin yang akhlaknya baik, yang karakternya baik, sehingga apa? Rindu mereka untuk dipimpin, rindu mereka kemudian dibuktikan penyambutan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian dikenal penyambutannya dengan sholawat al-badru. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi yaitu namanya sholawat al-badr, bukan sholawat badar. Ini salah tulis, sholawat al-badr. Al-badr itu rembulan purnama. Kalau sholawat badar, sholawat yang mengisahkan ahli badar. Kalau sholawat badar, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu namanya sholawat badar. Kalau tadi sholawat al-badr, sholawat bulan purnama. Tola'al badru alaina. Tola'ah itu sudah tampak, kelihatan. Badru, rembulan yang dalam keadaan sempurna.
tanggal 13, 14, 15. Itu rembulan yang sangat tampak jelas indah. Ketika Rasulullah SAW itu sudah mulai tampak, debu-debu sudah kelihatan membumbung, bahwa ada seorang atau ada kelompok orang yang sedang berjalan menuju tempat itu. Ketika Nabi SAW itu sudah tampak kelihatan, maka mereka bersolawat luar biasa. Tola'al badru alaina min saniyatil wada, wajib syukru alaina, wajib bersyukur atas kami. Kami wajib terima kasih, ada orang baik, ada orang mulia datang yang nantinya akan menjadi pemimpin kami. Jadi dielulukan luar biasa. Ini tola'al badru alaina. Sehingga sholawat ini kalau kita syairkan, kita bayangkan Rasulullah datang hadir kepada kita, itu luar biasa. Menangis kita, merasakan indahnya, nikmatnya akan berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita memahami maknanya, tola'al badru alaina min saniyatil wada, wajib syukru alaina mad'a lillahi da. Nah, itu yang disampaikan oleh mereka yang menyambut kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian singgah di tempat yang sekarang dinamakan dengan Quba. Dan di sana ada masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Masjid Quba. Yang keistimewaan, fadilah, keutamaannya, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka seperti dia umroh bersamaku, umroh bersama Rasul. Sehingga ketika kita itu singgah di sana, itu seringkali kita luar biasa menikmati sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan motivasi, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di sana itu seperti umroh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi untuk umroh bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baru datang disambut oleh ribuan orang penduduk Madinah. Ini yang unik dari Rasulullah. Ketika baru datang, sambutan pertama, khutbah pertama, pesan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang luar biasa. Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena Nabi paham, tahu bahwa yang menyambut beliau bukan hanya muslim saja, tapi penduduk Madinah kala itu masih banyak orang Yahudi, ada orang Nasrani juga. Sehingga Nabi memilih bahasanya dengan ya ayyuhan nas, menyapa dengan wahai sekalian manusia. Apa pesan Rasulullah pertama? Afsus salam wa aqimut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasunia. Wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian. Ini pemimpin luar biasa. Pemimpin, ucapan pertama kali ketika bertemu, nasihat pertama kali ketemu, disuruh untuk afsus salam, menebar kedamaian. Bukan minta untuk dihormati, bukan minta untuk disiapkan kantornya, bukan minta untuk disiapkan mes tempat tinggalnya, tapi pesan pertama Rasulullah, ya ayyuhan nas afsus salam, tebarkan kedamaian. Kenapa?
Karena damai ini pondasi peradaban. Tanpa damai, orang itu nggak akan bisa membangun peradaban. Bahkan peradaban terkecil rumah tangga saja, itu kalau nggak dibangun dengan damai suami istri nggak akan bisa. Suami istri kok tiap hari cekcok terus, padu terus, salah paham terus, nggak akan bisa kemudian membangun sebuah peradaban rumah tangga. Maka peradaban itu dibangun dari damai. Pokoknya damai dulu deh. Kalau damai itu apa-apa bisa dikomunikasikan, bisa dimusyawarahkan, bisa dirembuk. Tapi kalau sudah dari awal itu pengennya meluapkan emosi, pengennya itu kemudian ingin menjadi orang yang terpandang, menjadi pemimpin, menjadi pemenang, ini nggak akan bisa. Makanya sekali lagi, damai itu merupakan hal yang paling dasar harus kita letakkan di semua kehidupan kita, baik dari peradaban terkecil di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bangsa dan negara. Damai menjadi penting. Apalagi ini menjelang pilpres bentar lagi, ini nggak usah ribut-ribut lah. Pilihan boleh beda, pilihan boleh tidak sama, tapi yang penting kita damai, aman. Karena apa? Karena tidak akan bisa bangsa, negara, peradaban dibangun kecuali dengan damai. Ini apa nasihat Rasulullah pertama? Ya ayyuhan nas afsus salam, tebarkan kedamaian. Wa aqimu ta'am. Kemudian wahai sekalian manusia, biasakanlah berbagi makanan. Wasilul arham, wahai sekalian manusia, jalinlah tali silaturahim. Ini semuanya adalah hal-hal yang sangat elementer, sangat dasar, pondasi. Satu, damai. Yang kedua, berbagi makanan. Kenapa Nabi menyebut makanan? Karena makanan ini juga basic. Kata Abraham Maslow, itu seorang tokoh sosialis barat, mengatakan bahwa basic need, kebutuhan dasar manusia, itu yang pertama adalah masalah perut. Masalah perut. Kalau masalah perut, masalah makanan ini tidak bisa, maka akan terjadi yang namanya chaos. Pasti akan terjadi kacau. Makanya Nabi ini luar biasa. Satu pesan Nabi ketika baru hijrah ini dikaji oleh para pakar-pakar sosiologi. Ini ternyata memang luar biasa. Tidak ada tokoh sehebat Rasulullah dalam statement pertamanya itu mendahulukan damai, kemudian di antara membangun sebuah perdamaian adalah it'amut ta'am, berbagi makanan. Jadi berbagi makanan sekali lagi jangan diremehkan. Makanya kita punya tradisi, orang-orang tua kita itu kan sudah menjadi tradisi biasa untuk bagi makanan. Ibu-ibu kalau habis melahirkan itu membuat masakan, kemudian masakan dibagi ke tetangga. Namanya apa kalau di sini, Bu? Brokohan. Iya. Itu tradisi it'amut ta'am, berbagi makanan. Nanti 7 hari akikohan, bagi makanan lagi. Nanti besar dikit kalau laki-laki khitan, bagi makanan lagi. Kalau kemudian sampai kepada nikah, masih juga undang tetangga, tamu untuk berbagi makanan. Bahkan sampai meninggal pun, meskipun di zaman Rasulullah SAW tidak ada tradisi memberi makanan, di kita dalam keadaan duka pun masih
bagi makanan. Apakah ini tidak termasuk hal yang menyalahi? Dalam Quran itu disebutkan bahwasanya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak, berbagi fis sarra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, wad dharra, dan juga dalam keadaan sempit, termasuk dalam keadaan berduka. Makanya enggak apa-apa, asal jangan ngoyo, jangan yang tidak ada kemudian diada-adakan. Nah, itu yang salah. Tapi kalau kita punya kemudian mau berbagi, apalagi di atas namakan untuk jenazah, untuk yang meninggal dunia, enggak apa-apa. Wong perintahnya Quran, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang takwa itu diantara cirinya adalah ketika berbagi, bukan hanya ketika lagi dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan duka, dalam keadaan kita ini sempit, itu tetap berbagi. Makanya sekali lagi tidak ada larangannya, meskipun di zaman Rasulullah berbagi makanan saat berduka itu tidak ada, tetapi tidak sampai menyalahi atau haram atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Ini tidak. Jadi itu ada dasarnya. Karena apa? Karena tadi berbagi makanan adalah diantara yang disampaikan Rasulullah ketika baru hijrah. Ya ayyuhan nas afsus salam wa it'amut ta'am. Berbagilah makan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Karena menyambung tali silaturahim itu juga satu pilar peradaban. Tidak mungkin peradaban dibangun kecuali dengan networking, saling silaturahim, saling menjalin hubungan. Tidak kemudian usdet, mertos usdet, urusan dewe, individual. Ini bahaya. Kalau orang itu sudah individualisme, jadi urusanmu, uruskanku, ini bahaya. Karena apa? Kenapa orang itu tidak boleh individual? Karena individualisme itu adalah menyalahi fitrahnya manusia. Manusia itu fitrahnya adalah manusia yang berkelompok, manusia yang bersilaturahim. Makanya menjalin silaturahim itu bagian dari membangun pilar peradaban. Ini Rasulullah SAW. Jadi yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah ketika disambut oleh orang-orang Madinah, ya ayyuhan nas afsus salam, tebarkan kedamaian. Bahkan Nabi bukan hanya menyampaikan dengan lisan saja, langsung mencontohkan. 4 hari di Kuba itu beliau SAW kemudian membangun masjid. Kita jangan bayangkan membangun masjidnya itu seperti membangun masjidnya seperti kita. Nabi itu kalau membangun masjid paling ada petak tanah, kemudian dibatasi, disampaikan bahwa ini adalah masjid. Paling ditumpukin dengan batu-batu, sehingga apa? Itu area yang sudah diikrarkan menjadi masjid, sudah diwakafkan, sudah disampaikan bahwa ini adalah masjid. Karena tidak mungkin 4 hari membangun masjid seperti sekarang. Nah, ini Rasulullah SAW. Jadi masjid yang dibangun pertama kali sebagai simbol afsus salam, tebarkan kedamaian, karena masjid memang menjadi institusi kedamaian. Sebagaimana Allah ketika membangun Baitullah itu tujuannya disampaikan, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Aku
aku membangun Ka'bah Baitullah ini tujuannya adalah satu, masa batal linnas, tempat kumpulnya manusia. Makanya kita saksikan Ka'bah tidak pernah sepi dari orang kecuali pas pandemi kemarin. Karena apa? Memang ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi itu sebagai masa batal linnas, tempat kumpulnya manusia. Sehingga apa? Dari berbagai penjuru dunia itu kumpul di sana. Yang kedua, fungsinya Ka'bah Baitullah, masjid, adalah wa'amna, menciptakan rasa aman. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam Baitullah, masuk ke dalam masjid, kana amina, dia pasti dijamin aman. Aman di dunia, lebih-lebih aman nanti di akhirat. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika baru sampai di Kuba. Kemudian Rasulullah SAW di hari Jumatnya ini mulai berjalan menuju ke Yathrib atau Madinatul Munawwarah, atau yang sekarang ini di area Masjid Nabawi, yang di situ banyak sekali kerabatnya Rasulullah SAW dari Bani Najjar. Bani Najjar itu masih kerabat Rasulullah dari jalur ibu. Jadi ibunya Rasulullah itu kan asli Madinah. Asli Madinah. Kemudian Nabi SAW pernah beberapa kali ketika masih muda ini mengunjungi, berziarah ke makam ibundanya. Ini di Madinah, di Bani Najjar. Setelah sampai di Bani Najjar, kemudian Rasulullah SAW yang ditemani sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian mengatakan bahwasanya biarkanlah untaku ini yang akan menentukan siapa kira-kira dari keluarga kami ini yang nanti akan kami singgahi. Ini yang menentukan adalah unta beliau. Maka setelah unta beliau berhenti, beliau singgah di salah satu kerabat beliau, Rasulullah SAW, dan akhirnya beliau Rasulullah menetap di situ sampai kepada satu doa beliau yang luar biasa, doa beliau yang spektakuler. Ini ada di halaman 214. Beliau berdoa, ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah. Makanya kemudian kota suci ini menjadi 3. Yang pertama kota suci Makkah, karena memang di sana itu ada Ka'bah. Di sana adalah kiblat yang pertama. Kemudian kota suci yang kedua adalah kota suci yang berada di Masjidil Aqsa, yang sekarang masuk ke wilayah Palestina. Itu adalah kota suci bagi kaum muslimin. Yang ketiga adalah Madinatul Munawwarah, Madinah yang bersinar. Kenapa ini menjadi kota suci? Karena doanya Rasulullah SAW, ya Allah, buatkanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah. Akhirnya apa? Dari doa ini Madinah menjadi kota suci. Madinah menjadi kota yang menjadi tujuan
apalagi setelah kemudian Rasulullah SAW meninggal dan dimakamkan di kota Madinah. Makanya ketika Fathu Makkah itu ketika Mekah ini merdeka, yang awalnya dikuasai oleh orang-orang kafir Mekah, kemudian jatuh ke tangan Rasulullah SAW. Itu kan banyak ghanimah, pampasan-pampasan perang. Ketika ghanimah ini diambil oleh Rasulullah SAW dan orang-orang Mekah itu kemudian sudah masuk Islam, mereka itu minta jatah ghanimah pada Rasulullah SAW. Mereka dibagi, ada yang dibagi kambing, ada yang dibagi unta, ada yang dibagi macam-macam barang-barang harta yang menjadi pampasan-pampasan perang, itu kemudian dibagi kepada mereka, orang-orang Mekah. Nah, orang-orang yang dari Madinah ini merasa kemudian ini kok Rasulullah SAW bagi ghanimah yang dibagi ke orang-orang Mekah saja. Sampai ada desas-desus, ada berita-berita yang dibikin hoax untuk apa? Agar Rasulullah SAW ini kemudian membagi kepada mereka orang-orang Madinah. Bahkan orang-orang tadi yang dari Madinah, sahabat-sahabat Nabi yang dari Madinah ini sudah mulai banyak yang kurang suka, sampai mengatakan bahwasanya wah ini Rasulullah gak adil ini. Kenapa yang dibagi ke orang-orang Mekah? Kenapa kami yang Islamnya lebih lama tidak dibagi ghanimah? Nah, ini logika nubuwah. Logika nubuwah itu logika kenabian yang kadang-kadang kita orang awam ini kalau nggak dijelaskan nggak paham. Kenapa Nabi justru membagi ghanimahnya itu terhadap orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang Mekah. Yang tadi orang-orang munafik sudah mulai membuat hoax bahwa ini yang dibagi keluarganya Nabi, yang dibagi orang-orang Mekah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya wahai sahabat-sahabatku yang lama sudah masuk Islam, kalian ini adalah orang-orang yang heroik, yang masuk Islamnya bukan karena harta, yang masuk Islamnya karena engkau mencintai aku, yang masuk Islamnya bukan karena kambing, bukan karena unta. Jadi kalian itu heroik, maka biarkanlah dan aku ingin kalian tetap dalam keadaan heroik. Jangan kemudian setelah sukses kemudian hanya karena ghanimah kalian itu berantem, kalian kemudian keluar dari Islam. Jadi jagalah sifat heroikmu, sifat kepahlawananmu, sifat perjuanganmu. Jangan karena masalah ghanimah kemudian kalian suuzan kepada aku. Ini kata Rasulullah SAW. Maka yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah mentalitas perjuangan. Kemudian Nabi mengatakan kalau orang-orang Mekah ini hanya mendapatkan kambing dan unta ghanimah, sedangkan engkau wahai orang-orang Madinah, engkau akan mendapati aku. Setelah mendengar jawaban Rasulullah bahwasanya orang-orang Madinah ini lebih mulia, lebih berharga, karena apa? Karena akan mendapatkan Rasulullah SAW. Kalau orang Mekah cukup dengan dikasih kambing, cukup dikasih dengan unta ghanimah, cukup dengan dikasih harta pampasan. Tetapi orang-orang Madinah kembali ke kotanya, kembali ke Madinah beserta Rasulullah SAW.
Mereka kembali ke Madinah disertai Rasulullah. Rasulullah kembali lagi ke Madinah. Artinya apa? Dengan kembalinya Nabi ke kota Madinah, Madinah menjadi kota suci. Bahkan Madinah menjadi tempat di mana makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Nah, ini didikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan didikan luar biasa. Jadi bukan masalah materi. Kalau orang-orang sekarang, ini kan misalnya kalau orang usung presiden, ketika yang diusung jadi, apa yang diminta? Jatah menteri, jatah jabatan, jatah jadi komisaris, macam-macam. Nah, Rasulullah tidak mendidik itu. Ketika kita sudah mengusung orang baik menjadi presiden, maka biarlah presiden itu yang kemudian menentukannya. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau tidak berarti yang kita dukung itu sedang menjadikan kita tetap menjadi orang-orang yang heroik. Orang-orang yang mengusung bukan karena materi, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena orang baik. Wajib bagi kita untuk kita dukung. Wajib bagi kita kemudian kita patuh kepada mereka. Nah, ini Rasulullah. Bukan karena kemudian tadi Rasulullah dapat pampasan perang yang banyak, ada kambing, ada sapi. Kemudian orang-orang Mekah minta dibagi karena mereka sudah masuk Islam, dikasih oleh Rasulullah. Ada yang kasih kambing, kasih unta dan sebagainya. Habis. Bahkan sahabat Rasulullah yang jauh-jauh dari Madinah ngikut Rasulullah SAW tidak dapat apa-apa. Karena tadi Nabi ingin menjaga, biarkanlah sahabat yang memang dari dulu masuk Islam bukan karena motivasi harta, biar mereka dalam keadaan heroik. Tapi Nabi SAW memberikan hadiah yang lebih besar dari itu. Apa hadiahnya? Kata Rasulullah, aku bersamamu. Katanya ketika mereka pulang pun Nabi ikut pulang ke Madinah. Bukan berarti kemudian Nabi karena Mekah sudah merdeka, Nabi penduduk Mekah kemudian membangun peradabannya, membangun negaranya itu di Mekah, tidak. Nabi tetap ngikut balik ke Madinah. Karena apa? Ikut pulangnya Nabi ke Madinah itu adalah hadiah yang besar untuk orang-orang Madinah. Sampai Madinah yang asalnya bukan apa-apa, bukan tanah suci, dengan doa Rasulullah SAW, ya Allah, buatkanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah. Akhirnya apa? Madinah menjadi kota suci. Ini Rasulullah SAW. Kemudian dalam doa Rasulullah SAW, jadikanlah ia negeri yang sehat dan berkailah takaran sok dan mutnya. Pindahkanlah wabah demamnya dan taruhlah di Juhfah. Ini bagian dari doa-doa Rasulullah SAW ingin menjadikan tanah Madinah itu menjadi tanah suci yang dicintai, juga menjadi tanah yang diberkahi. Makanya Madinah itu termasuk area Arab Saudi yang boleh dikatakan subur. Di sana banyak perkebunan kurma. Dibandingkan dengan Mekah itu jauh. Jadi Madinah itu lebih subur dibandingkan dengan Mekah. Bahkan orang-orangnya termasuk perniagaan sok dan mutnya itu lebih pas. Karena apa? Memang orang-orang Madinah itu menjaga di dalam takaran, dalam kehidupan sehari-hari.
itu juga lebih lembut orangnya. Kita kan kalau ke Madinah dengan di Mekah itu aura-orangnya aja sudah agak beda. Kalau Mekah ini agak cenderung keras-keras. Kalau Madinah ini, kalau bahasanya kita orangnya gerapiak, orangnya baik, halus. Kita dengarkan saja ketika misalnya sholat, itu gaya bahasa dan intonasi serta suaranya imam yang ngimami Masjidil Haram dengan imami yang Masjid Nabawi, kira-kira lembut mana? Enggak teke. Kalau kita perhatikan, kalau kita sholat di Masjid Nabawi, itu suaranya imam-imamnya saja lembut. Tapi kalau yang di Mekah itu biasanya kencang, melengking. Ini apa namanya? Dari segi itu. Jadi memang ada perbedaan karakter, perbedaan yang apa namanya cukup mencolok antara Mekah dan Madinah. Karena di Madinah sekali lagi banyak doa-doa Rasulullah SAW, termasuk tadi doa Madinah dijadikan sebagai tempat yang dicintai, menjadi kota suci yang ketiga. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, monggo silakan.